Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Mimi Aira. Jadi hari ini seperti judulnya, aku bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah masuk. Jadi kemarin itu kan aku tanya ya, dan ternyata itu dari kalian banyak yang pengen aku ngadain Q&A bareng sama keluarga. Dan karena suami aku sekarang lagi ada waktu, jadi oke, kita jawabin pertanyaan dari kalian. Semoga video kali ini menghibur ya. Oke, kita langsung aja mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih. Dari Rani Anggia kali ya. Dari Rani Anggia, kalian berdua lulusan mana, Kak? Kalau aku dari UNS, suami Dari Undip. dari Undip. Terus dari Dwi Fitri Utami, pas pacaran sama udah nikah, perlakuan suami ke Mimi sama atau enggak? Terus kalau ada, bedanya apa? Apa nih? Apa ya? Kalau perlakuannya sih jelas ada yang beda ya. Kalau sekarang itu kan, dulu mungkin waktu pacaran itu aku prioritasnya. Nah kalau sekarang kan prioritas ke anak ya. Jadi ya perlakuannya bedanya gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih perhatiannya ke anak gitu. Ya walaupun ke aku juga lebih perhatian juga. Cuma kita suami aku lebih memprioritaskan kepentingan anak, intinya mah gitu. Terus kalau sifat sih bedanya apa ya? Bedanya apa? Apa ya? Jadi lebih baik aja sih. Jadi aku sekarang yang ngerasa lah, kalau dulu kan belum tahu ya sifatnya suami gimana kalau ke aku gitu. Tapi sekarang setelah berumah tangga terus hidup mandiri berdua gini, jadi tahu dia lebih banyak membantu gitu. Terus pertanyaan dari Dede Ahyuni. Menikah dah berapa tahun nih, dan tips selalu harmonis tapi pernah berantem nggak nih? Tips harmonis. Entar. Gimana? Menikahnya udah berapa tahun? Menikahnya udah 4 tahun. Jalan 4 Jadi tahun ya? jalan 4 tahun ini, September besok kita jalan 4 tahun anniversary yang keempat. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bukan bertiga lagi tapi berempat. Amin. Tahun ini, amin. Tips selalu harmonis. Tips selalu harmonis, kita harus saling percaya ya. Jadi tanpa kepercayaan juga susah untuk baik suami maupun istri. Istri juga alhamdulillah percaya sama saya, walaupun kadang sering ya saya pulang malam, kadang karena memang pekerjaan, karena ada yang diurus kerjaan di luar. Jadi alhamdulillah istri juga percaya. Paling ngambek aja. Jadi trik dia jadi istri teh gini, beliin makan gitu. Padahal emang belum waktunya pulang, kadang udah malam, padahal memang udah malam kerjaan belum beres. Tapi triknya dia pintar dia, beliin makan. Otomatis kan antara dari jam 7 sampai jam 9 aja ya, padahal pekerjaan ada yang memang harus selesai sampai harus jam 9 gitu. Pintar dia. Jadi intinya alasannya aku aja biar dia cepat pulang. Jadi minta buat cepat-cepat pulang, alasannya beliin makan, aku pengen beli ini gitu. Iya. Jadi nggak nyinggung ngambek-ngambek nggak. Jadi dia triknya gitu. Ya. Tapi pernah berantem nggak nih? Pernah dong. Berantem mah ya ada aja ini ya. Kalau berantem sih wajar ya, dalam rumah tangga itu pastilah ada berantem-berantemnya. Cuma kalau berantem besar sih enggak, Kak. Jadi aku sama suami itu kalau berantem itu sehari harus selesai. Ya. Jadi kalau besoknya masih mangkel-mangkelan gitu, kayaknya nggak mau gitu. Jadi kayak kebawa sampai tidur itu kayaknya nggak enak banget gitu. Jadi aku mah ya udahlah, kalau misalnya pas akunya lagi ngambek ya udah aku diem aja. Cuma besoknya lagi aku ngebaikin lagi gitu ya, Bi. Iya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Verisa Amelia. Peran dan tanggapan suami di saat Mimi sudah jadi YouTuber. Malah sebetulnya saya yang dukung banget lah. Jadi saya dukung istri, kita support lah sebagai suami. Misalkan oh ya ini kurang apa nih, ya insya Allah selagi bisa nggak dilengkapin. Jadi bersyukur aja. Yang penting intinya sebetulnya pas istri mau jadi YouTuber udah niatin ibadah, kemudian niatin sharing buat orang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Terus yang satu lagi yang nggak kalah pentingnya yaitu untuk kenang-kenangan itu. Dan kalau misalkan menghasilkan, insya Allah mah bonus itu mah. Ya. Rezeki dari mana aja. Jadi kalau menurut aku peran suami aku di sini setelah aku jadi YouTuber,
Jadi jadi dari awal suami aku yang malahan mensupport aku banget. Jadi dia yang awalnya, Mi kamu pinter loh, Mi kamu bisa edit loh, Mi kamu bisa ngomong di depan kamera loh, Mi kamu nggak nyoba. Nah ini awalnya suami aku yang gitu, makanya langsung aku, oh iya ya kenapa aku nggak nyoba gitu. Awalnya gitu. Nah untuk peran sekarang setelah aku jadi YouTuber, jadi kan kesibukan aku bukan hanya mengurus rumah tangga gitu ya. Jadi aku sekarang ada kesibukan ngedit, terus ada tag video gitu ya. Jadi paling peran suami di sini gini, misalnya pas aku lagi bikin video apa gitu ya, peran suami adalah menjaga anak. Iya. Jadi aku titipin anak, yang penting Aira dititipin ke bapaknya, terus aku bikin tag video atau aku lagi edit video gitu, dia bisa dititipin anak. Terus kalau misalnya pas aku lagi capek-capeknya ya kita saling bantu aja gitu ya Pi ya. Gitu sih. Jadi alhamdulillah kita saling menerima. Ya bersyukurnya alhamdulillah ada pemasukan lain lah ya Pi dari main YouTube ini. Awal-awalnya emang niat sharing aja gitu ya, tapi alhamdulillah ada bonus-bonus lain yang Allah kasih ke kita, jadi kita makin semangat aja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Vela Lave, siapa yang sering ngambek duluan dan yang minta maaf duluan? Siapa Pi? Yang ngambek duluan siapa ini? Tentu aku. Jadi seringnya aku, yang minta maaf siapa? Aku juga. Suami aku nggak pernah minta maaf. Dia nggak pernah salah. Selalu aku yang minta maaf duluan. Oke lanjut ya, pertanyaan dari Novi Oktaviani 94. Cerita perjuangan hidup Mimi beli rumah. Beli rumah Pi. Mau cerita? Jadi awalnya kita ngontrak dulu nih. Ya. Kita ngontrak dulu. Memang awalnya saya ngontrak dulu ya. Ngontrak dulu kemudian sama teman. Kemudian saya udah nikah, istri saya ajak ke kontrakan, teman saya yang pindah. Kita ngontrak dulu berapa tahun nih? 7 bulan ya. 7 bulanan lah. Setelah 7 bulan dia gini, Pih, ayo Pih, kita cari-cari lihat-lihat rumah. Jadi kontrakan habis. Oh ya, kontrakan habis. Kontrakannya tuh mau habis. Dan waktu itu per tahunnya 10 juta ya. Per tahun 10 juta. Jadi mau lanjut kan? Jadi lanjut nggak, karena kita juga masih berjuang bareng-bareng ya. Kita dulu saya nikah umur 25, istri 24. Dia masih tergolong masih lumayan merintis banget lah di kota orang. Langsung beli rumah itu kan juga mikir banyak lah yang harus dipikir. Tapi alhamdulillah pas kita lihat-lihat, dan awalnya cuma lihat aja ya, lihat dan kebetulan ada yang kosong. Ya udah kita liatin. Jadi awalnya ini rumah ini udah penuh semua kan, udah di tag semua. Nah satu rumah ini alhamdulillah, jadi ternyata BI checkingnya bermasalah. Jadi rumah ini nggak bisa diambil orang itu. Nah kemudian si developernya itu sama-sama orang Tegal waktu itu. Jadi dia tuh kasih kemudahan ke kita, kasih kemudahan, ya udah biar aku tuh mikirnya agak lama lagi gitu, ya udah silakan kalau mau mikir-mikir dulu gitu. Jadi kita waktu itu ngebut untuk nabung lah gitu, terus cari-cari tambahan lagi ya untuk beli rumah ini gitu. Alhamdulillah tercapai. Lanjut, ada pertanyaan dari Yesi Kristiani, momen terberat yang pernah kalian alami selama menikah dan cara buat tetap survive dong. Momen terberat, alhamdulillah ada sih, salah satu momen ya, ketika istri sakit pada saat itu akhirnya masih menyusui waktu itu, pusing. Jadi karena makan jeruk kalau nggak salah ya Mi, jeruk yang asam ya, kecil-kecil kan, asam lambungnya naik, jadi mahnya kumat waktu itu. Terus jadi, aku harus dirawat. Terus malaman nggak tidur itu, malaman nggak tidur, akhirnya habis sholat subuh siap-siap terus ke rumah sakit waktu itu. Tapi kalau itu mah enggak, bukan momen terberat lah. Momen terberat apa ya? Terberat dalam arti apa ya? Alhamdulillah enggak sih, belum. Semoga sih enggak. Enggak. Palingan itu aja. Kalau enggak mungkin kita nggak pernah merasakan kalau itu berat gitu. Jadi kita enjoy aja gitu menghadapinya. Nikmatin bareng-bareng, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Iya. Ya gitulah. Jadi alhamdulillah sih selama ini ya kita coba jalanin bareng-bareng karena kita juga udah kenal lama banget kan ya. Gitu. Terus ini pertanyaan dari Rizmi Nur Aini, kenalnya kapan dan di mana perjalanan sampai akhirnya bisa nikah? Perjalanan sampai akhirnya bisa nikah gitu Beb. Hahaha, kepo aku. Gimana ya Mi? Kenalnya kapan? Kenalnya kalau aku sih pasti
udah dia kenal soalnya. sok terkenal. So, terkenal dulu kita satu SMA 1 Tegal dulu. Jadi saya kakak kelas, beda 1 tahun. Istri waktu itu saya kenal itu kelas 2. Cuma sekedar kenal aja, bukannya kenal ya. Tahu aja lah. Tapi kalau dia pasti kelas 1 udah kenal saya. Gimana? Enggak ya. Serius nggak kenal. Nggak kenal. Jadi Mas Benu itu, ini suami saya. Jadi suami aku itu kan kakak kelas dan dia tuh ceritanya aktif di OSIS sama di kegiatan lainnya gitu ya. Kalau aku siswa-siswa baru gitulah biasa. Terus kenalnya jadi suami aku foto-fotoin aku terus. Jadi waktu itu aku kan ikut paduan suara. Ekskul paduan suara ya. Dia tampil waktu itu. Terus Jadi, aku tampilnya paling depan. Ya? Aku kelas 1. Terus aku itu tampilnya paling depan. Nah, suami aku dia tuh yang ngurusin kegiatan itu. Dia pas lagi bersih. Saya suka motoin dia tuh. Jadi dia tuh godain aku dengan cara foto-fotoin aku terus kan aku tapi otomatis aku juga nggak tahu nih itu kamu nih. Maksudnya nggak kenal gitu. Cuma ada yang bening nih kayaknya nih gitu aja sih sebenarnya. Itu ceritanya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari Ayu Rahmawati. Gimana cara Mimi dan suami mendidik Aira dan kasih pengertian ke Aira saat dia akan punya adik? Gimana Aira? Gimana? Aira mau punya dede? Itu sama ini pipi. Sama. Terus Aira senang nggak, happy nggak mau punya dede? Ngadenya Mimi. Senang nggak? Iya, senang nggak? Happy nggak? Pipi gini. Jadi udah kita sounding udah lama ya. Jadi sebelum kita memang ayo nih kita program anak kedua, kita lepas KB-nya kapan, kita proyeksikan insya Allah mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan di tahun 2020 bisa dikasih omongan lagi. Jadi kita sounding juga sebelum dilepas KB-nya, kita sounding ke anak. Ayo punya dede nggak gitu. Jadi kita sounding. Jadi awalnya itu kan suami aku tuh udah pengen banget, ayo Mi cepet lepas KB-nya dari Aira baru lepas ASI. Jadi pokoknya lepas ASI. Lepas ASI dia langsung minta aku pakai, kan aku kan pakai IUD ya. Terus suami aku udah, ayo Mi, Aira udah lepas ASI nih, nambah lagi kata dia gitu. Dia mah suka irian sama temennya punya anak lagi, dia suka pengen lagi. Nah, terus aku kan ngomong ya udah aku mau tapi istirahat dulu setengah tahun lah. Jadi setengah tahun Aira kasih jeda untuk dia untuk leha-leha dulu lah. Istirahat dulu gitu. Tapi emang aku punya target. Jadi aku pengen punya aku pengennya di usia 28 aku punya anak lagi gitu. Jadi aku pengen punya anaknya itu jaraknya 3 tahun gitu, maksimalnya 4 tahun gitulah ya. Jadi ya emang kita program karena kan aku juga lahirannya sesar, jadi otomatis minimalnya harus 2 tahun aku nggak punya anak dulu gitu. Terus jadi selama aku mau hamil lagi, otomatis aku ngomong dulu ke Aira nanti mau punya adik mau nggak? Terus dia bilang mau. Gitu. Terus kan karena mungkin di sini lihat teman-temannya punya adik kecil, terus dia seneng gitu, jadi dia tahu kalau mau punya adik gitu ya. Iya. Jadi sekarang Aira itu udah tahu kalau misalnya mau punya adik, dia bilangnya gimana ya Aira mau bobonya di kamar Aira sendiri sama Ade ya? Sama Ade, dia cerita sendiri. Nanti kalau ada Dede, Ayah bobo sendiri sama Dede, Mimi sama Pipi gitu ya? Iya. Ayah di kamar Ayah sama Dede, yang Mimi di kamar Pipi. Gitu ya. Itu yang ngajarin siapa sih? Nanti sayang nggak sama dedeknya? Sayang. Oke, lanjut dari Citra Safal. Ini pertanyaannya mirip-mirip sih ya. Jadi bagi tips cara dapetin rumah pertama nih. Tipsnya apa? Tipsnya apa ya? Jadi tipsnya jangan dari satu sumber pendapatan aja sih sebetulnya. Emang sebetulnya istri dulu kan kerja memang. Kerja memang saya paksa untuk keluar. Enggak sih. Enggak saya paksa ya Mi ya. Cuma saya kasih tawaran, Mi keluar enggak? Ya udah akhirnya keluar karena kita kan mikir di Cianjur sendiri kan. Kita kan nggak punya saudara, nggak punya yang bisa kita andalin, dan akhirnya keluar. Otomatis kan saya jadi tulang punggung, dan kemudian saya harus berpikir saya nggak bisa harus dari satu pendapatan aja. Jadi saya berpikir dan melakukan usaha sampingan di luar, yang kita tabung, kita umpul-umpul bareng, dan alhamdulillah ya Mi ya, bareng. Jadi gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita hanya punya satu pendapatan, ya paling nggak harus hemat. Kalau pengen punya rumah,
ya harus hemat, ditambah cari penghasilan lain gitu, penghasilan tambahannya. Mungkin di kota-kota besar kayak Jakarta kan memang susah ya. Kayak di Jakarta, Tangerang mungkin harga rumah memang mahal. Dan alhamdulillah kita di Cianjur masih tergolong murah ya, hitungannya sebetulnya murah dibandingkan dengan di Tegal. Tegal juga dengan seukuran segini ya, 3672 itu udah mahal, udah sampai 300. Ya, jadi tips lainnya yaitu pilih perumahan yang sesuai sama budget kita gitu ya. Jadi aku nggak pengen punya rumah, tapi aku nggak bisa makan gitu. Jadi aku gimana caranya aku bisa punya rumah, tapi aku tetap makan sesuai dengan kebiasaan kita gitu loh. Gitu ya, Pi. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Lianur Hastuti 10. Cara mengatur belanja bulanan, Bun? Soalnya manten baru, hehehe, terima kasih katanya. Gimana, Mi? Mengatur bulanan. Belanja bulanan. Sebenarnya kalau aku sih udah pernah sharing ya, yang di video sebelumnya itu udah pernah aku sharingin tentang cara aku mengatur keuangan bulanan aku gimana gitu ya. Intinya sama sih kayak yang di video aku kemarin. Intinya kita harus mengatur pos-pos keuangan kita untuk apa aja gitu, dan kita paksakan untuk punya tabungan gitu. Terus juga kita harus membedakan mana skala prioritas ya. Kita prioritaskan mana dulu nih yang harus kita dahulukan. Jadi skala prioritas itu penting. Jadi istri saya jago banget tuh yang ngatur-ngatur. Oh ini dulu nih, ini dulu nih. Jadi gitu ya, skala prioritas penting. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Fitria Juansyah. Contoh hal-hal kecil yang sering bikin ribut. Contoh hal-hal kecil. Apa, Min? Yang sering bikin ribut. Kalau aku, aku nggak suka banget suami aku ngerokok. Jadi pasti kalau dia udah mulai ngerokok, aku emosi, marah-marah. Jadi dia itu nggak pernah ngerokok deket aku. Jadi dia pasti pergi gitu. Itu pertama yang sering bikin ribut. Terus yang kedua, Pipi apa coba? Yang kedua itu pas pulang kerja capek ditanya ngapain aja sih di kantor gitu. Jadi itu bikin saya agak emosi sedikit tapi ya. Jadi kita pulang kerja di kantor udah pusing, kemudian udah capek, masih pulang bawa kerjaan, dan di rumah ditanya ngapain aja di kantor. Mungkin istri, ya saya tahu lah, istri juga di rumah juga capek juga ngurus anak, ngurus rumah. Ya dia juga bete juga kok pulangnya malam gitu ya. Saya sih wajar cuma ngambek aja, kadang saya juga ngambek aja kayak gitu. Iya, Mi. Kemudian dari Enita, ceritain awal ketemu sama suami dan sama-sama mantap untuk memutuskan untuk menikah. Nah, ini yang sama-sama mantap untuk memutuskan menikah. Jadi ini belum nikahnya nih. Jadi kita kan udah lama ya. Udah lama. Kemudian jauh-jauhan juga udah lama. Memantapkan untuk menikah. Enggak, jadi kita awalnya emang selalu punya target. Aku sama rencana suami aku sih ya. tuh Rencana kita planning. Jadi kita selalu berplanning gitu ya. Jadi aku udah ngajuin ke dia, aku pengen kerja 2 tahun dulu. Setelah 2 tahun dulu aku pengen langsung dinikahin gitu. Jadi aku punya target umur 24 harus sudah nikah gitu. Jadi aku komunikasikan dulu ke suami gitu loh. Aku pengennya apa, nah suami aku juga kan mikir ya, karena dia kan harus punya tabungan. Jadi gimana caranya pas aku umur 24 dia udah punya tabungan buat nikahin aku. Jadi gitu intinya. Iya. Jadi kita udah rencana udah jauh-jauh hari sih. Karena kita pacarnya kan udah lama ya, Mi. Jadi oke nih, kita bareng-bareng tahun 2015 kita lamaran dulu. Jadi kita jaraknya juga lama sih. Lamaran setahun ya, Mi. 2015 kemudian 2016 kita menikah 2016. Ya. Oke, lanjut dari Nur Laila Soraya. Kalau suami Mimi marah, Mimi ikut marah juga nggak? WK. Tentu. Jadi kalau dia udah nadanya mulai tinggi, aku juga mulai emosi. Tapi kalau aku sih cuma paling emosi sesaat gitu ya. Jadi apa sih, kenapa sih marah-marah lagi sih gitu? Kenapa sih marah-marah terus? Paling kalau aku sih gitu. Terus habis itu ya udah, nanti suami aku juga diem aja, baikan lagi. Tapi aku yang minta maaf lagi. Samirah Sungkar. Hai, Samirah Sungkar. Mimi dan Pipi jauh dari keluarga tanpa ART, apalagi pas lagi salah satu sakit. Gimana ngadepinnya? Ngadepinnya ya yang tadi saya ceritain ya. Pernah di mana istri, kalau saya sakit mungkin nggak begitu repot ya waktu itu ya. Pernah juga, cuma paling istirahat.
kalau istri saya sakit jadi anak juga ke bawah sakit waktu itu. Jadi kalau istri yang sakit udah nggak bisa apa-apa gitulah intinya, karena kan semua dari tangan istri gitu ya. Kalau anak yang sakit kan istri masih bisa merawat, suami yang sakit istri masih bisa merawat, tapi kalau istri yang sakit otomatis suami bingung gitu, soalnya anak juga mintanya sama ibunya gitu, jadi pasti repot banget. Dan kemarin pas qadarullah kita ada di masalah itu gitu ya, tapi alhamdulillah bisa ya Pih ya. Iya. Cuma aku waktu itu minta jangan sampai dirawat gitu sama dokternya, terus kita istirahat sebentar di rumah sakit ya. Gimana ngadepinnya? Ya ngadepinnya ya gitu, kita harus saling sama-sama. Kalau Kita misalnya nguatin bareng-bareng, kita kasih afirmasi, afirmasi yang positif. Kadang saya bilang sama istri lagi sakit apa gitu ya, sakit gigi atau sakit apa, nih coba kamu afirmasi dalam diri, ngomong sama diri sendiri, sehat, 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 sehat. Kemudian berpura-puralah sehat. Jadi ketika kita istri lagi sakit, saya bilang gini, berpura-puralah sudah sehat sampai Mimi lupa bahwa Mimi sedang berpura-pura. Jadi positif, afirmasi positif itu membantu kami untuk sehat. Alhamdulillah sampai sekarang ya Mi. terus kalau misalnya pas aku lagi sakit, aku minta waktu sebentar. Jadi aku pengen istirahat dulu ya, aku titip anak gitu. Jadi udah urusan rumah, urusan anak aku kasihin ke suami, aku ngumpet aja di kamar. Terus aku istirahat, full aku istirahat sejam 2 jam, udah alhamdulillah sehat lagi gitu ya. Ya. Paling gitu sih. Dan alhamdulillah Aira juga bisa itu ngikutin. Oh Mimi lagi sakit gitu, kasihan. Akhirnya Aira tahu bahwa Aira tidur sama Pipi aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang buat suami jatuh cinta sama Mimi Aira? Apa yang membuat suami jatuh cinta? Kalau saya jatuh cinta memang sebetulnya mungkin itu dari pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu, kemudian ya waktu itu saya belum punya keberanian waktu itu. Karena dia idola sekolah dulu. Dan saya nggak punya apa-apa. Sempat minder sebelumnya sebetulnya. Jadi mau nggak ya, mau nggak ya gitu. Dia itu artis di sekolahnya dulu, satu angkatan. Nggak ada yang kenal aku di sekolah. Jadi lambat laun kita makin cinta ya Mi? Kalau aku malah ditanyain sama teman-temanku, kenapa mau sama Benung? Saya dianggap preman katanya, preman sekolah waktu itu. Tapi yang bikin aku jatuh cinta sama suamiku karena dia itu cowok pertama yang berani datang ke rumah ngobrol sama bapakku sampai bapakku bingung harus jawab apa karena dia ngajak ngobrolnya lama banget. Terus apa lagi nih? Suami Mimi dari Suci Iswayuni. Suami Mimi suka bantu dalam pekerjaan rumah dan urus Aira nggak? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Jadi ya kita kan di sini kan cuma berdua, cuma ada aku sama suamiku. Terus aku nggak ada bantuan dari ART atau apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bantuin aku, siapa lagi yang mau bantuin aku? Dan ini kan juga rumah kita berdua ya, Pih ya. Bukan rumah aku, bukan rumah Aira, tapi kita rumah bareng-bareng gitu. Jadi ya alhamdulillah suami aku tahu gitu. Jadi walaupun dia capek kerja juga, terus pulang ke rumah, terus istrinya mungkin lagi capek, dia mau gantiin posisi istrinya. Misalnya dia pengen masak ya masak, tanpa harus marah-marah ke aku dulu gitu ya. Nuntut aku enggak sih, alhamdulillah. Terus kalau misalnya urus Aira, iya, jadi ya kita bareng-bareng lah pokoknya. Jadi kalau misalnya mandiin Aira misal gitu ya Aira dimandiin sama bapaknya. Lagian juga kalau misalnya Aira dimandiin sama bapaknya atau diurus sama bapaknya gitu kan malah lebih enak ya. Jadi anak itu lebih deket ke bapaknya juga gitu ya. Kita sih nangkepnya gitu ya Pi ya, maksudnya hikmahnya itu gitu loh. Kalau misalnya kita dalam satu keluarga saling support, otomatis si anak juga merasa hangat gitu dan merasa bahwa bapak sama mamahnya itu selalu ada gitu ya Pi ya, saling tolong menolong lah. Jadi kalau udah menikah itu urusannya bukan aku kamu gitu, urusannya udah kita gitu. Jadi kalau misalnya mau berumah tangga pengen tetap rukun ya kita harus sama-sama kita gitu, kita harus sama-sama bareng tahu gitu. Kalau misalnya istri kita sakit capek, suami kita capek ya kita ngerti posisinya gitu, saling ngerti aja sih. Jadi nggak harus nuntut kamu harus ini, kamu harus itu, aku wajib ini, kamu wajib itu, hak aku ini, hak kamu itu, nggak gitu ya. Kita bareng-bareng gitu, tapi paling nggak kita harus sama-sama tahu kewajiban dan hak kita masing-masing gitu ya kata kamu. Kita
sering ngobrol santai kayak gini, kita inget-inget, kita juga sharing gimana gitu. Ya, oke lanjut. Itu intinya. Kalian beda berapa tahun? Oh, dari Ayu Prayogo. Kalian beda berapa tahun sih? Terus dulu nikah langsung misah atau bareng mertua dulu? Beda berapa tahun? Kelihatannya saya mah kelihatan tua banget apa ya? Pernah ada yang tanya ke aku, ngomongnya angkatan berapa, kirain angkatan 2002. Suami aku angkatan 2019, aku kok 2009? 2009, aku 2010. Apanya angkatan apa nih? Angkatan kuliahnya. Oh, iya. Maksud kalau umurnya kita beda 1 tahun. Beda 1 tahun. Terus suami aku sekarang umurnya 29, aku 28. Terus dulu nikah langsung misah atau bareng mertua? Alhamdulillah langsung misah. Langsung Soalnya kontrak bersama. iya, soalnya karena kita emang Udah aku udah merantau. ngikut suami gitu, udah merantau ke sini. Langsung diajak ke sini karena suamiku kan tugasnya di sini ya. Penempatan langsung di sini gitu, di Cianjur. Jadi ya udah aku ikut. Terus dari Eni Susana, dari kenal sampai menikah udah berapa tahun bersama? Kenal 2008 sampai sekarang berarti 12 tahun. 2008 berarti 12 2008 tahun. ya. Dari 2008 sampai 2020 berarti 12 tahun. 12 tahun ya. Nikah 2016. Terakhir, momen apa yang paling susah dilupakan saat bersama anak dan suami? Yang susah dilupakan piknik ya. Piknik. Jadi kita itu salah satu tips juga dari kita, kalau pengen harmonis kita harus selalu piknik. Ya bukan piknik gimana ya, maksudnya paling nggak kita saling refreshing lah. Kita walaupun kita hanya ke Taman Cibodas. enggak. Terus Jadi mana? dalam setahun aku sama suami itu punya tabungan sendiri. Jadi kita sengaja nabung gitu ya, paling enggak kita ada vacation gitu. Apa namanya? Staycation ya. Staycation paling enggak momen-momen nginep, tertentu ya? nginep bersama. Jadi kita menikmati bener-bener tanpa aku harus ngurus rumah, suami aku harus kerja, kita harus bener-bener refresh gitu ya, Pih ya. Kita udah siapin tanggal, kita cuti sekarang Gitu. buat kita ngerayain. Biasanya kita ngerayain anniversary-an kita di Anniversary atau pas ulang tahun anak. pas ulang tahun anak. Jadi Kita sengajain, ya kita main sehari, 2 hari. sehari 2 hari nginep gitu ya. Jadi kita pasti dalam 1 tahun itu pasti. Soalnya kenapa? Itu tuh buat membangun keharmonisan aja sih. Jadi kita itu jadi makin lebih hangat gitu ya, Pi. Iya. Jadi cara kita bersyukur, kita bersama gitu, paling enggak ada momen-momen tertentu untuk kita rehat sejenak dari aktivitas-aktivitas biasanya. Kita nginep lah, terus kita jalan-jalan, full pokoknya untuk hiburan kita gitu ya. Hiburan. Oke, jadi pertanyaannya tadi udah selesai ya. Jadi rata-rata pertanyaannya tuh hampir mirip-mirip. Jadi aku pilih-pilih yang pertanyaannya kira-kira beda. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk sudah terjawab semua ya sama kita. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo jadi dulu. Ayo cepetan. Dadah. Dadah. Bye. Dadah.